warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rusdi Salem, Safa Senubata Syau'ulisati, dan Sintia Dwi Ratnasari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemikiran Filsafati tentang Tuhan, Alam, Manusia, Ilmu, Akhlak, dan relasinya dengan pendidikan. Peran berbagai sektor dalam pendidikan. Yang pertama, peran masyarakat dalam pendidikan. Antara lain, yang pertama, revitalisasi dan reorientasi dalam pendidikan keislaman terutama kepada keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dari individu-individu masyarakat, serta memiliki peranan yang strategis di dalam memberikan dorongan terhadap pendidikan agama Islam. Yang kedua, penguatan learning society, yaitu dengan memfusikan masjid, musola, dan lembaga-lembaga non-formal lainnya untuk kepentingan masyarakat. Tempat ibadah seperti masjid ini berfungsi sebagai tempat pembelajaran masyarakat, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan tentang keislaman. Yang ketiga, peran aktif masyarakat dalam komite sekolah atau madrasah, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 56 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwa masyarakat juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Yang keempat, peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan agama juga dapat dilakukan dengan cara mendorong dan mendukung semua kebijakan yang dilakukan sekolah atau madrasah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan agama. Salah satunya melalui program kurikuler, misalnya adanya jam tambahan khusus untuk jam pelajaran agama, yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Dan yang kelima, wujud nyata peran masyarakat untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan keagamaan, yaitu dengan mendirikan serta mengembangkan lembaga-lembaga keagamaan yang bersifat non-formal berbasis mutu keislaman. 2. Peran pemerintah politik pendidikan dalam pendidikan. Politik pendidikan membahas mengenai bagaimana metode mencapai tujuan. Pendidikan diantaranya tentang anggaran pendidikan, kebijakan pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Politik pendidikan berbicara sejauh mana pencapaian tujuan pendidikan sebagai bentuk manusia Indonesia yang berkualitas, penyangga ekonomi nasional, dan pembentuk karakter bangsa. Politik pendidikan bertujuan untuk memperjelas arah kemajuan pendidikan demi pembangunan bangsa yang lebih baik ke depannya. 3. Peran teknologi dalam pendidikan. Tuntunan global menuntut dunia pendidikan untuk selalu dan senantiasa menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dan dalam peningkatan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaannya bagi dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran Al-Quran, juga mengandung ayat-ayat yang dapat dijadikan pedoman meskipun hanya secara garis besar bagi secara garis besar bagi pengembangan sains dan teknologi dalam rangka mempertebal keimanan dan meningkatkan kesejahteraan manusia. 4. Peran wakaf dalam pendidikan. Karena wakaf pendidikan Islam tidak terlalu menuntut banyaknya biaya bagi pelajar, sehingga bagi mereka baik miskin atau kaya mendapat kesempatan yang sama, bahkan mereka khususnya yang miskin akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa dan tidak putus-putusnya. Keberadaan wakaf juga telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah. B. Peran pendidikan dalam perubahan. Yang pertama, peran pendidikan dalam perubahan sosial. Pendidikan mempengaruhi masyarakat, pada akhirnya mengakibatkan perubahan sosial. Akan muncul berbagai dampak akibat terjadinya perubahan, baik pada tingkat individu sebagai agen maupun tingkat kelembagaan yang mampu mengubah struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Diharapkan pendidikan dalam perubahan sosial dapat menghasilkan generasi yang kritis serta solutif dalam menghadapi permasalahan sebagai bagian perubahan sosial masyarakat dewasa ini dan selanjutnya. Yang kedua, peran pendidikan dalam membangun karakter bangsa. Dalam melaksanakan dan mengawal pembentukan karakter bangsa, diperlukan komitmen yang serius,
sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan kepada warga sekolah dapat menjadikan peserta didik menjadi insan paripurna yang tentu saja melibatkan isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, kualitas hubungan warga sekolah, pengelolaan pembelajaran, pengelolaan berbagai kegiatan peserta didik, pemberdayaan sarana dan prasarana, serta etos kerja seluruh warga sekolah yang berdasarkan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan rasa cinta dan bela terhadap negara dan tanah air. Yang ketiga, peran pendidikan dalam mewujudkan masyarakat madani. Pendidikan Islam dapat memainkan peran penting dan strategis dalam mewujudkan masyarakat madani, karena bagaimanapun pendidikan Islam setidaknya memiliki dua misi yang harus diemban, yaitu yang pertama, menanamkan pemahaman Islam secara komprehensif agar peserta didik mampu mengetahui ilmu-ilmu Islam sekaligus mempunyai kesadaran untuk mengamalkannya. Yang kedua, memberikan bekal kepada peserta didik agar nantinya dapat berkiprah dalam kehidupan masyarakat serta survive menghadapi berbagai tantangan yang semakin tidak terkendali. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.